Saudaraku, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang awal mula kehadiran manusia. Dengan judul Dari Kesadaran Pertama hingga Revolusi Pertanian. Pada bagian ini saya ingin menekankan tentang revolusi kesadaran pertama sebagai suatu proses. Sebagaimana kita ketahui, peradaban manusia berkembang melalui dua proses silih berganti, yaitu proses evolusi yang berlangsung lama dan diselingi dengan proses revolusi yang berlangsung relatif cepat. Namun demikian, perlu hati-hati dengan revolusi kesadaran pertama, karena revolusi kesadaran pertama ini berlangsung cukup lama. Bisa jadi dia berlangsung selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Revolusi kesadaran pertama terjadi bersamaan dengan kehadiran manusia di muka bumi. Revolusi kesadaran pertama lah yang membedakan manusia dengan hewan. Karena dua hal terutama. Pertama, manusia bisa berpikir, mampu berpikir. Tentu pada awalnya berpikir itu sederhana. Masih sangat sederhana. Dan yang kedua, kemampuan membuat dan menggunakan alat. Ini juga berlangsung sangat lama. Kemampuan berpikir dan kemampuan membuat dan menggunakan alat itu berjalan beriring dengan semakin besarnya dan semakin kompleksnya otak manusia. Sementara dari awal perlu kita sadari, otak manusia ini bisa berkembang relatif besar dibanding dengan otak hewan misalnya, dan juga jauh lebih kompleks. Itu terjadi antara lain karena otak manusia berada di kepala, di tempat yang paling tinggi, sehingga tidak memikul beban apapun, tidak akan terdorong oleh apapun. Oleh karena manusia berdiri dan berjalan di atas kedua kakinya. Berbeda dengan hewan yang berdiri dan berjalan di atas 4 kakinya. Kepalanya itu, tempat otak itu sejajar dengan, sama tingginya dengan punggungnya. Tapi pada manusia tidak. Oleh karena itu, dari awal perlu kita sadari, salah satu tanda-tanda dari manusia purba adalah berdiri kokoh di atas kedua kakinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kranium, tempat otak itu relatif besar. Kalau kita bandingkan dengan otak hewan misalnya. Yang ketiga, oleh karena dia berdiri pada di atas kedua kakinya, maka tulang-tulang paha, tungkai itu besar-besar. Jari kakinya pendek. Sementara karena dia dipakai untuk memikul beban tubuh, tidak untuk memegang. Sementara tangannya, jarinya lebih panjang dan ibu jari bisa berhadapan dengan keempat jari yang lain. Lengannya juga, tulang-tulang lengan dan baik dengan atas maupun dengan bawah itu kecil. Jadi gerakan tangan dan jari-jari tangan dan lengan itu jauh lebih kompleks daripada gerakan tungkai atas, tungkai bawah, dan kaki. Mengapa demikian? Karena memang
tangan, lengan atas, lengan bawah, tangan, dan jari-jari itu digunakan untuk memegang, untuk menari, untuk kegiatan-kegiatan yang lebih kompleks. Sekarang apa kaitannya dengan kesadaran pertama, kemampuan berpikir, dan kemampuan membuat dan menggunakan alat? Dengan otak yang sudah mulai berkembang besar, katakanlah itu terjadi barangkali sekitar 2 juta tahun yang lalu, kita sepakati saja manusia purba mulai berproses 2 juta tahun yang lalu. Ini dengan ditemukannya Pithecanthropus erectus di banyak tempat. Pada 2 juta tahun yang lalu itu, otak manusia sudah cukup besar. Dengan demikian, diperkirakan dia sudah mulai berpikir, walaupun berpikir sederhana. Bersamaan dengan itu, kesadarannya sudah muncul. Dan bersamaan itu pula, manusia purba sudah mulai membuat dan menggunakan alat, walaupun masih sederhana. Mengapa demikian? Untuk membuat gerakan-gerakan yang kompleks pada tangan, ini dibutuhkan juga otak yang lebih kompleks, lebih besar dan lebih kompleks. Untuk kemampuan berpikir, juga dibutuhkan otak yang lebih besar dan lebih kompleks. Sebaliknya, otak itu tidak bisa membesar dan tidak bisa menjadi lebih kompleks kalau dia tidak berpikir. Dan kalau tangan-tangannya tidak melakukan gerakan-gerakan yang kompleks, gerakan-gerakan membuat dan menggunakan alat. Jadi ada hubungan timbal balik antara besarnya otak dengan gerakan-gerakan tangan yang semakin lincah. Itu dilihat dari tulang-tulang lengan atas, lengan bawah, dan jari-jari yang lebih kecil bisa dibandingkan dengan tungkai atas, tungkai bawah, dan kaki misalnya. Saudaraku, proses kesadaran pertama ini berlangsung lama. Saya perkirakan proses kesadaran pertama ini juga dipercepat dengan penemuan alat. Dan alat yang pertama kali ditemukan manusia menurut saya adalah api. Jadi saya perkirakan ya di sekitar 2 juta tahun yang lalu manusia sudah menemukan api. Dengan menemukan api, maka manusia sudah menggunakan makanan yang sehat, memakan makanan yang sudah dimasak. Dan makanan ini lebih bebas dari bakteri dibandingkan dengan makanan mentah misalnya. Makanan yang masak ini juga lebih mudah dicerna, sehingga kegiatan usus untuk mencerna makanan lebih sedikit. Energi yang dia gunakan lebih sedikit, sehingga energi bisa banyak dikirim ke otak. Dan memang kita ketahui otak manusia yang kecil ini membutuhkan kalori yang relatif besar dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain, karena kerjanya memang kompleks. Saudaraku, itulah proses yang terjadi yang saya perkirakan itu bisa ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Karena proses kesadaran bersama itu berlangsung bersamaan dengan pembesaran dan semakin kompleksnya otak, bersamaan dengan kemampuan berpikir yang muncul dan kemudian berkembang, bersamaan juga dengan kemampuan membuat dan menggunakan alat, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Dan semua itu terjadi harus didahului dengan, atau katakanlah diawali dengan berdiri di atas kedua kakinya. Berdiri dan berjalan di atas kedua kakinya. Karena itu memungkinkan otak bisa berkembang karena dia berada di bagian tubuh yang paling atas, tidak tertekan oleh apapun. Saudara, oleh karena itu saya tidak sependapat kalau dikatakan manusia pernah hidup di atas pohon. Sekali manusia hidup di atas pohon, maka kepalanya itu bisa bergantung, otaknya bisa berada pada tempat yang lebih rendah. Dan demikian otaknya tidak akan pernah membesar. Dan kalau otaknya tidak pernah membesar, dia tidak pernah berpikir. Dan kalau otaknya dia tidak mampu berpikir dan tidak punya kesadaran, katakanlah kesadaran diri, kesadaran bahaya, kesadaran lingkungan dan sebagainya, maka dia takut turun ke bawah, takut terhadap binatang buas. Dia akan terus di atas.
Kemudian badannya menjadi kerdil karena kekurangan gizi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu saya tidak sependapat dengan pemikiran yang menyatakan bahwa manusia pernah atau pendahulu manusia pernah tinggal di atas pohon. Menurut hemat saya, pada waktu pertama kali manusia di darat, memang dia bergerak di atas, berjalan di atas keempat anggota geraknya, kaki dan tangan. Sama seperti bayi yang merangkak. Dan saya kira dan tidak ada bayi yang bergelantungan kepalanya di bawah dan kemudian berdiri. Bayi itu setelah lahir keluar dari rahim yang mengandung air itu, dia merangkak. Katakanlah mungkin selama 6 bulan atau 7 bulan. Setelah itu dia mulai belajar berdiri. Saya kira evolusi manusia juga seperti itu. Artinya proses mulai dari merangkak, berdiri, dan berjalan, kemudian berlari, itulah yang diikuti oleh perkembangan bayi sampai dia dewasa. Sama halnya juga seperti analog dengan pemikiran Haeckel bahwa filogenesis adalah ulangan singkat, ontogenesis adalah ulangan singkat dari filogenesis. Artinya mulai dari ovum dan sperma bertemu menjadi zigot sampai kemudian lahir sebagai bayi manusia, itu adalah ulangan dari proses evolusi manusia itu sendiri. Yang menurut saya dimulai dengan satu sel tadi, sel bakal spesies manusia itu, yang berproses hampir 1 miliar tahun barangkali, atau setengah miliar tahun. Katakanlah ratusan juta tahun, karena kita ketahui manusia purba baru muncul 20 juta tahun yang lalu. Kita tidak tahu persis kalau kehidupan di bumi dimulai 1 miliar tahun yang lalu berproses, ya mungkin di sekitar itulah juga sel-sel bakal spesies manusia ini mulai tumbuh. Memang awal kehidupan saya pikir juga berlangsung pada waktu saya kira satu kali, tapi waktu yang lama. Pada waktu yang lama. Saudaraku, 12.000 tahun yang lalu manusia pertama mengadakan revolusi pertanian. Itu terjadi di Mesopotamia. Tapi di Indonesia kira-kira 6.000 tahun yang lalu dimulai revolusi pertanian. Saudaraku, sampai sekian dulu. Kita lanjutkan lagi besok hari dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk perhatiannya.